Pernahkah kamu merasa seperti kehilangan semangat tanpa sebab? Tidak ingin berlari, tidak ingin mengejar apapun. Dunia terasa hampa, dan kamu tidak lagi tertarik pada hal-hal yang dulu membangkitkan gairahmu. Orang lain menyebutnya malas. Tapi di balik rasa itu, mungkin ada rahasia yang hanya Allah tahu. Bisa jadi, jiwamu sedang dipanggil untuk menepi, menyepi, dan menyadari sesuatu yang jauh lebih tinggi dari sekadar semangat dunia. Sebab, ketika Allah hendak meninggikan derajatmu, Ia tidak selalu memberimu kekuatan untuk berlari. Kadang Ia memintamu diam, agar engkau belajar mendengar suaranya di dalam jiwa. Inilah perjalanan jiwa yang sedang naik level, bukan menurun, tapi ditarik ke cahaya. Saudaraku, pernahkah engkau merasa lelah tanpa sebab? Bukan lelah karena bekerja, tapi lelah karena hidup ini tiba-tiba kehilangan makna. Segala yang dulu membuatmu bersemangat, kini terasa kosong. Langkahmu berat, hatimu hampa, dan setiap kali engkau ingin bangkit, ada rasa yang menahan. Seperti sesuatu di dalam dirimu sedang berkata, cukup, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru menyalahkan diri sendiri. Jangan langsung berkata, imanku menurun, atau, aku sedang malas. Sebab bisa jadi, justru disitulah Allah sedang berbicara lewat rasa lelahmu. Ketahuilah, ada saat di mana Allah dengan kasih sayangnya mengambil sebagian energimu terhadap dunia, bukan untuk menjauhkanmu dari kehidupan, tapi untuk mendekatkanmu kepada makna yang lebih tinggi. Ia mengambil semangatmu yang berasal dari ego, agar engkau belajar mengenal semangat yang berasal dari cinta kepadanya. Seringkali, kita berlari karena ingin dilihat orang. Kita bekerja keras bukan karena Allah, tapi karena takut tertinggal. Kita beribadah bukan karena rindu, tapi karena takut dosa. Dan ketika motivasi duniawi itu mulai hilang, kita panik. Padahal bisa jadi, itu tanda bahwa Allah sedang mengubah arah gerak jiwamu, dari luar ke dalam. Saudaraku, jangan salah paham. Ketika tubuhmu lemah, bukan berarti jiwamu mati. Bisa jadi, Allah sedang mengistirahatkan ragamu, agar jiwamu belajar mendengar. Belajar mendengar apa? Bukan suara dunia, tapi bisikannya. Kadang Allah tidak berbicara lewat kata, tapi lewat rasa. Rasa malas, rasa hampa, rasa tidak berdaya, semua itu bisa menjadi bahasa rahasia Allah yang ingin mengajarkanmu makna baru tentang ikhlas. Ikhlas bukan berarti kuat terus, bukan berarti selalu aktif, tapi berani diam dan menyerahkan segalanya pada kehendaknya. Maka saat engkau merasa kehilangan semangat, jangan terburu-buru mencari pelarian. Jangan menuduh dirimu berdosa hanya karena tak mampu bergerak. Sebab boleh jadi, Allah sedang menuntunmu untuk menemukan gerak yang sejati, gerak dari dalam, bukan karena dorongan dunia, tapi karena tarikan cinta dari langit. Itulah mengapa para arif billah sering mengatakan, ketika Allah ingin mengajarkan hambanya tentang makna tenang, Ia akan mengambil darinya segala hal yang membuatnya sibuk. Saudaraku, rasa malasmu mungkin bukan tanda kelemahan. Bisa jadi itu tanda bahwa jiwamu sedang berubah arah. Allah sedang menurunkanmu dari kecepatan dunia, agar engkau belajar berjalan dengan iramanya. Agar engkau berhenti berlari tanpa tujuan, dan mulai melangkah perlahan, tapi pasti, menuju Allah. Dan saat itu terjadi, jangan takut pada keheningan. Sebab di dalam hening, Allah menulis sesuatu di hatimu. Sesuatu yang tidak akan bisa engkau temukan di tengah kebisingan dunia. Rasa pulang, kepada Dia yang selama ini menunggu dalam diam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ketika engkau merasa lelah, jangan langsung berpikir bahwa engkau sedang melemah. Karena tidak semua kelelahan adalah tanda kejatuhan. Ada jenis kelelahan yang justru menandakan jiwa sedang tumbuh dan berganti lapisan. Manusia bukan hanya tubuh. Tubuh hanyalah wadah, sementara yang menghidupinya adalah ruh. Dan ruh memiliki ritme dan perjalanan yang tak selalu sejalan dengan keinginan raga. Kadang raga ingin bergerak cepat, tapi ruh meminta berhenti. Raga ingin mencari hiburan, tapi ruh ingin menyepi. Raga ingin bergaul, tapi ruh ingin berjumpa dengan Allah dalam diam. Ketika dua hal ini tidak seimbang, engkau akan merasa seperti kehilangan tenaga. Tubuhmu masih hidup, tapi jiwamu letih. Bukan karena kurang tidur atau makan, melainkan karena jiwa sedang menolak energi dunia yang berlebihan.
Kelelahan spiritual seperti ini biasanya datang setelah masa panjang seseorang hidup dengan energi ego, semangat yang bersumber dari keinginan untuk dilihat, dihargai, dan diakui. Dan ketika Allah mencabut energi itu, engkau mulai merasa kosong. Tapi saudaraku, ketahuilah, kekosongan itu adalah tanda rahmat. Allah sedang mematikan sesuatu dalam dirimu, agar sesuatu yang lebih suci bisa hidup. Ia memadamkan semangat yang lahir dari ego, agar menumbuhkan semangat yang lahir dari iman. Ia mematikan cahaya palsu, agar cahaya sejati bisa bersinar dari hatimu. Jadi jangan terburu-buru menilai kelelahanmu sebagai kegagalan. Mungkin itu bukan tanda engkau mundur, tapi tanda engkau sedang dibentuk. Ibarat benih yang harus pecah lebih dulu sebelum tumbuh. Kelelahan spiritual adalah proses pecahnya ego lama, agar ruhmu bisa berakar di tempat yang lebih dalam. Saudaraku, kelelahan yang datang dari Allah akan selalu membawa kesadaran baru. Engkau mungkin kehilangan selera terhadap hal-hal dunia, tapi hatimu mulai peka terhadap bisikan kebaikan. Engkau mungkin tak ingin bicara banyak, tapi satu kalimat dari hatimu bisa menggetarkan orang lain. Itulah tanda bahwa Allah sedang menyalakan cahayanya di dalam dirimu. Maka saat engkau merasa lelah, berhentilah sejenak dan tanyakan pada hatimu. Apakah aku lelah karena menjauh dari Allah, atau karena Allah sedang menarikku mendekat? Jika lelahmu membuatmu ingin menenangkan diri, merenung, dan berzikir, itu bukan kelemahan. Itu tanda bahwa Allah sedang mengajarkanmu cara baru untuk kuat. Rasulullah pernah berdoa, "Ya Allah, jadikanlah istirahatku ibadah, dan diamku zikir." Subhanallah, itu doa yang dalam. Bahwa bahkan saat diam dan istirahat pun, seorang hamba bisa beribadah, jika hatinya terhubung dengan Allah. Jadi, saudaraku, ketika tubuhmu lemah, jangan bersedih. Bisa jadi, jiwamu sedang kuat-kuatnya tumbuh. Dan saat engkau belajar menenangkan diri, disitulah Allah sedang mengisi ulang energimu, bukan dengan tenaga dunia, tapi dengan cahaya dari langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu fase dalam perjalanan spiritual yang hampir selalu disalahpahami manusia, fase kekosongan. Inilah saat di mana seseorang merasa hampa. Ia kehilangan semangat, kehilangan arah, bahkan kehilangan rasa dalam ibadahnya. Solat terasa kering, doa terasa hampa, dan hidup seakan berjalan tanpa makna. Padahal, justru di saat itulah Allah sedang bekerja dalam diam, sedang mengosongkan jiwamu dari sesuatu yang selama ini menghalangimu darinya, yaitu ego. Ego, saudaraku, adalah dinding paling halus namun paling tebal antara hati dan Allah. Ia bisa menyamar dalam bentuk semangat ibadah, tapi di dalamnya ada bisikan ingin dilihat, ingin dianggap, ingin dipuji. Ia bisa berwujud amal, tapi ada rasa, aku, di dalamnya. Maka Allah, dengan kasih sayangnya, kadang menyingkirkan semua rasa, aku itu, agar engkau mengenal siapa sebenarnya yang berbuat. Di fase ini, jiwamu dibuat sepi. Allah mengambil rasa manis ibadah, agar engkau tidak lagi beribadah karena rasa, tapi karenanya semata. Engkau dibuat tak bergairah, agar kau belajar bahwa yang menghidupkan bukan motivasi, tapi rahmatnya. Engkau dibuat lemah, agar kau sadar bahwa kekuatan bukan dari tubuhmu, tapi dari cahayanya yang mengalir dalam setiap nafas. Inilah madrasah sunyi tempat Allah mendidik hamba-hamba terpilih. Tidak ada suara selain zikir yang lirih di dada. Tidak ada cahaya selain cahaya sabar dan iman. Dan saat kau mencoba memahami, mengapa Allah membuatmu kosong, ketahuilah bahwa kekosongan itu bukan kehilangan. Itu adalah proses pembersihan. Seperti bejana yang diisi air keruh, ia harus dikosongkan dulu sebelum diisi dengan air yang jernih. Begitu pula jiwa. Ia harus dikosongkan dari ego, agar dapat menampung cahaya makrifat. Jangan takut pada rasa hampa, karena di baliknya ada kelahiran baru. Jangan benci pada diam, karena di dalam diam itu Allah sedang berbicara. Kekosongan bukan akhir, ia adalah awal dari pengenalan yang sejati. Maka ketika engkau merasa kehilangan semangat, jangan buru-buru menyalahkan diri. Duduklah tenang, tarik nafas dalam-dalam, dan katakan dalam hatimu, "Ya Allah, mungkin engkau sedang membersihkan ruang hatiku agar hanya engkau yang tinggal di sana." Di titik itu, kau akan mulai paham, rasa kosong bukan kehampaan,
tapi panggilan halus dari Tuhanmu agar engkau pulang. Dan sungguh, saudaraku, tak ada rumah yang lebih damai daripada ketika hati telah dibersihkan dari aku dan dipenuhi oleh Dia. Saudaraku yang dicintai Allah, setelah fase kekosongan, biasanya Allah membawa jiwa ke fase berikutnya, diam. Sebuah diam yang bukan karena putus asa, tetapi karena jiwa mulai belajar untuk mendengar. Bukan lagi mendengar dunia, bukan lagi mendengar ego, tapi mendengar bisikan halus dari langit yang turun melalui hati yang telah dibersihkan. Ketika Allah ingin mendidik jiwa, Dia tidak selalu berbicara lewat kata. Kadang, Dia berbicara lewat keheningan. Lewat keadaan yang memaksamu berhenti, menunggu, dan diam. Sebab, hanya dalam diam, suara Allah bisa terdengar, bukan dengan telinga, tapi dengan nurani yang hidup. Engkau mungkin merasa kehilangan arah, engkau tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan, dan segalanya tampak berhenti. Tapi saudaraku, jangan buru-buru gelisah. Diam itu bukan kehampaan, tapi panggilan. Allah sedang mengajakmu mendengarkan. Mendengar apa yang selama ini kau abaikan. Suara hatimu sendiri yang berbisik lembut, aku rindu kepada Allah. Ketika lidah berhenti berbicara, hati mulai berzikir. Ketika langkah berhenti berlari, jiwa mulai berjalan menuju Tuhan. Itulah rahasia dari diam yang sejati. Di dalamnya, ada pelajaran yang tak bisa didapat dari 1000 buku. Sebab, yang mengajar di sana bukan manusia, tapi Allah sendiri, yang mengajarkan lewat rasa. Perhatikanlah, saudaraku, ada orang yang banyak bicara tentang Allah, tapi hatinya tak pernah benar-benar mendengarnya. Ada pula yang diam, tak banyak berkata, tapi setiap gerak jiwanya dipenuhi makna, setiap napasnya adalah percakapan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Maka jangan anggap diam sebagai kelemahan. Kadang diam adalah bentuk paling dalam dari ibadah. Diam adalah sujud batin, ketika lidah tak lagi sanggup mengungkapkan rasa rindu kepada Yang Maha Hadir. Allah berfirman, sesungguhnya dalam diam dan perenungan itu, ada tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Saudaraku, dalam diam yang benar, engkau akan mulai merasakan sesuatu yang belum pernah kau rasakan sebelumnya. Kehadirannya, bukan di langit, bukan di luar dirimu, tapi di kedalaman hatimu sendiri. Di situ engkau akan menyadari, bahwa selama ini Allah tidak pernah pergi. Kau hanya terlalu bising untuk mendengarnya. Maka, belajarlah untuk diam, bukan diam yang mati, tapi diam yang hidup. Diam yang mendengar, diam yang mengingat, diam yang mencintai. Sebab di dalam diam itulah, Allah seringkali memanggilmu, tanpa suara. Dan siapa yang mendengar panggilan itu dengan hatinya, dialah yang sedang Dia dekatkan pada cahayanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada saat dalam perjalanan spiritual di mana dunia perlahan mulai menjauh. Teman-teman yang dulu ramai, tiba-tiba menghilang. Pekerjaan yang dulu menyenangkan, terasa hambar. Hiburan yang dulu menenangkan, kini terasa kosong. Engkau mungkin bertanya dalam hati, mengapa semuanya berubah? Mengapa aku merasa sendiri? Namun ketahuilah, saudaraku, itu bukan karena engkau kehilangan dunia, tapi karena Allah sedang mengalihkan perhatianmu dari dunia kepadanya. Ia sedang menarik hatimu agar tidak lagi bergantung pada yang fana, tapi bergantung hanya kepada yang kekal. Sungguh, ketika dunia menjauh, bukan berarti Allah menjauh. Justru disitulah Ia sedang mendekat. Ia ingin agar yang kau cari bukan lagi kesenangan semu, tapi kedamaian sejati. Ia ingin agar yang kau harapkan bukan lagi manusia, tapi rahmat-Nya. Maka Ia menciptakan jarak, bukan untuk membuatmu menderita, tapi agar hatimu punya ruang untuk mengenal cinta yang lebih tinggi, cinta ilahi. Seringkali, manusia hanya bisa mengenal Allah setelah kehilangan sesuatu. Kehilangan cinta, kehilangan harta, kehilangan arah. Padahal kehilangan itu bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali kepada zat yang tak pernah meninggalkanmu sejak awal. Dunia menjauh agar hatimu tidak lagi sibuk mencintai yang sementara, tapi siap menampung cinta yang abadi. Saudaraku, jika engkau merasa sendiri, jangan tergesa mencari pelarian. Diamlah sebentar, lalu rasakan, di balik kesendirian itu, ada kasih yang mengalir lembut. Allah sedang mengajarimu bagaimana rasanya dicintai tanpa syarat. Bagaimana rasanya dicukupkan tanpa diminta.
Bagaimana rasanya dipeluk dalam doa, bahkan ketika bibirmu tidak lagi berucap. Inilah momen di mana hati mulai melembut. Semakin dunia menjauh, semakin halus rasamu kepada Allah. Engkau mulai mengenal kehadirannya dalam setiap hal kecil, dalam hembusan angin, dalam tatapan anak kecil, dalam cahaya pagi, bahkan dalam kesepian malam. Sebab ketika dunia menutup pintu, Allah membuka jendela hatimu. Dan dari jendela itulah, cahayanya mulai masuk. Saudaraku, jangan takut kehilangan dunia. Sebab dunia memang harus pergi, agar Allah bisa datang. Dan ketika Dia datang, engkau akan tahu, segala yang dulu kau tangisi hanyalah cara Allah menyiapkan ruang untuk sesuatu yang lebih indah, perjumpaan dengannya. Maka bersyukurlah ketika dunia menjam. Itu pertanda Allah sedang mendekat. Bukan untuk memisahkanmu dari kehidupan, tapi untuk menyambungkanmu dengan kehidupan yang sejati, Dia, sumber segala kehidupan itu sendiri. Saudaraku yang sabar dalam perjalanan, ketahuilah, setelah Allah mendekat, tidak selalu yang datang adalah kelembutan. Kadang yang datang justru adalah ujian, bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyelamkanmu lebih dalam ke dalam samudera penyerahan. Sebab cinta yang sejati kepada Allah tidak diukur dari seberapa banyak engkau berdoa ketika senang, tetapi seberapa kuat engkau bertahan ketika rasa diuji. Allah berfirman, "Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Ujian bukan hukuman, tapi tanda perhatian. Allah tidak menguji hati yang mati, karena hati yang mati tidak akan merasakan apa-apa. Ia hanya menguji hati yang hidup, yang sedang ditempa agar menjadi wadah bagi cahayanya. Kadang engkau diuji lewat kehilangan, kadang lewat penolakan, kadang lewat rasa kecewa terhadap manusia. Namun, setiap rasa sakit yang datang bukan tanpa makna. Ia datang agar engkau belajar bahwa tidak ada tempat bersandar selain Allah. Ketika manusia mengecewakanmu, itu bukan akhir dari cinta, tapi awal dari pemurnian cinta. Ketika doamu terasa belum dijawab, itu bukan penolakan, tapi latihan kesabaran, agar engkau belajar mencintai tanpa syarat, berdoa tanpa pamrih, dan beriman tanpa bukti. Sabar itu bukan berarti menahan air mata, saudaraku. Sabar adalah ketika air matamu tetap mengalir, tapi hatimu tidak berburuk sangka kepada Allah. Sabar adalah ketika kau masih bisa berkata, "Aku percaya, ya Rab, bahwa ini pun bagian dari kasih Mu." Dan penyerahan, tawakal sejati, adalah ketika engkau tak lagi meminta keadaan berubah, tapi meminta dirimu yang berubah agar bisa melihat hikmah di balik segalanya. Inilah tahap yang paling halus dalam perjalanan spiritual. Ketika engkau tak lagi menolak apapun yang datang darinya. Baik manis maupun pahit, engkau menerimanya sebagai surat cinta dari Tuhanmu. Setiap rasa sakit menjadi zikir, setiap kehilangan menjadi pengingat, setiap ujian menjadi jembatan menuju makna. Saudaraku, Allah tidak sedang menjauh saat engkau diuji. Justru Ia sedang memelukmu lebih erat, hanya saja pelukan itu terasa seperti tekanan. Ia sedang menekan ego, menundukkan aku, agar yang tersisa hanyalah Dia. Dan ketika akhirnya engkau mampu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku ridha dengan takdir Mu, walau aku belum memahaminya." Maka disitulah engkau telah mencapai puncak sabar, penyerahan sejati. Sebab, tidak ada kedamaian yang lebih tinggi daripada ketika hati berhenti berdebat dengan takdir, dan mulai percaya penuh pada kasih Allah yang tak pernah salah menulis jalan hidup hambanya. Saudaraku yang sedang meniti jalan lembut menuju Allah, tahukah engkau, bahwa salah satu tanda Allah telah dekat dengan hambanya adalah ketika hati mulai mudah tersentuh, mudah menangis, mudah bergetar saat mendengar namanya disebut? Tangisan itu bukan kelemahan. Ia adalah bahasa rahasia antara hati dan Tuhan. Air mata yang jatuh karena mengingat Allah bukan tanda lemahnya iman, tapi tanda bahwa hati itu sudah hidup. Ada masa dalam perjalanan spiritual ketika dinding yang keras di dalam dada mulai retak. Bukan karena penderitaan, tapi karena kasih sayang Allah mulai menembus masuk. Hati yang dulu dingin mulai hangat, yang dulu keras mulai lembut, yang dulu sombong kini mudah tersadar. Dan ketika air mata mengalir tanpa alasan yang jelas, jangan buru-buru menghapusnya. Itu bukan air biasa. Itu adalah air yang membawa beban dosa,
luka, dan ego keluar dari jiwamu, agar ruang itu bisa diisi oleh cahayanya. Nabi Muhammad bersabda, dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah. Tangisan karena Allah adalah sujud tanpa gerakan, doa tanpa kata, zikir tanpa suara. Ia lahir bukan dari kelemahan, tapi dari kesadaran bahwa tidak ada kekuatan selain darinya. Dan justru dalam tangisan itulah, hati menemukan kekuatannya kembali. Sebab ketika engkau menangis di hadapan Allah, engkau tidak sedang runtuh. Engkau sedang dibangun kembali dengan cara yang paling lembut dan suci. Saudaraku, jangan pernah malu dengan air matamu. Tangisan yang keluar dari hati yang tulus jauh lebih mulia daripada 1000 kata nasihat tanpa rasa. Sebab Allah mencintai hati yang lembut, hati yang mudah tersentuh, hati yang mampu merasakan. Hati seperti itu adalah wadah bagi rahmat. Dan ketika rahmat sudah turun ke dalam hati yang lembut, hidupmu akan berubah menjadi ibadah dalam setiap langkah, bahkan tanpa perlu banyak bicara. Kadang Allah melembutkan hati seseorang bukan lewat nasihat, tapi lewat kehilangan, kegagalan, dan air mata. Sebab hanya lewat retakan, cahaya bisa masuk. Dan hanya lewat tangisan, Allah bisa menulis ulang cerita baru dalam hidupmu, cerita yang dimulai bukan dari kekuatan, tapi dari kepasrahan. Maka jika hatimu kini lembut, bersyukurlah. Jika matamu mudah menangis karena mengingat dosa, itu bukan aib, tapi karunia. Sebab air mata itu sedang membersihkan jalan pulangmu. Dan setiap tetesnya menjadi saksi bahwa engkau pernah benar-benar merindukan Tuhanmu. Tangisanmu hari ini mungkin sunyi, tapi di sisi Allah, itu adalah musik paling indah yang menggema di langit. Karena di balik air mata seorang hamba yang tulus, ada kekuatan besar yang lahir. Kekuatan untuk mencintai Allah lebih dalam, lebih ikhlas, dan tanpa syarat. Saudaraku yang dirahmati Allah, ada satu tahap lembut dalam perjalanan seorang hamba di mana makna doa berubah sepenuhnya. Jika dulu engkau berdoa untuk meminta sesuatu, rezeki, kesembuhan, kemudahan, maka di titik ini, engkau mulai berdoa bukan untuk mendapatkan apapun, tetapi untuk bersatu dengan kehendaknya. Doa tidak lagi sekadar permintaan, tapi menjadi pertemuan. Ketika hati sudah dilembutkan, doa menjadi bahasa cinta, bukan daftar keinginan. Engkau tak lagi sibuk berkata, "Ya Allah, kabulkan ini, berikan itu." Tetapi mulai berkata dengan tenang, "Ya Allah, jadikan aku ridha dengan apa yang Engkau pilih." Itulah tanda bahwa jiwamu mulai dewasa dalam cinta ilahi. Saudaraku, Allah sangat menyukai doa yang lahir dari hati yang tenang. Bukan karena kata-katanya indah, tapi karena hatinya sudah menyatu dengan kehendaknya. Itulah doa yang tidak lagi menuntut, tetapi menyerah dengan lembut. Doa seperti itu tak lagi menunggu jawaban, karena hatinya tahu, setiap napas adalah jawaban. Ketika engkau mencapai fase ini, engkau akan menyadari sesuatu yang menakjubkan, bahwa selama ini engkau tidak pernah berdoa sendirian. Yang berdoa melalui bibirmu adalah Allah juga. Yang menggerakkan hatimu untuk berdoa adalah Dia. Yang menjawabnya juga Dia. Dan engkau hanyalah cermin tempat cinta itu memantul. Inilah rahasia dari doa yang sejati. Bukan tentang bagaimana cara berbicara kepada Allah, tapi bagaimana cara diam bersamanya. Bukan tentang seberapa keras engkau memohon, tapi seberapa lembut engkau bisa pasrah. Sebab doa yang paling tinggi bukan diucapkan oleh lidah, melainkan dihembuskan oleh nafas yang sadar bahwa setiap tarikan dan hembusannya adalah zikir. Saudaraku, ketika hatimu telah menyatu dengan doa, engkau akan mulai memahami bahwa semua yang Allah beri, bahkan yang engkau anggap musibah, adalah jawaban dari doa-doamu yang terdalam. Doa yang mungkin tak pernah terucap, tapi didengar langsung dari bisikan jiwamu oleh Allah yang Maha mengetahui isi hati. Dan di titik ini, engkau akan berhenti menuntut jawaban cepat. Karena engkau tahu, setiap waktu yang Allah berikan, setiap jalan yang Ia pilihkan, adalah bentuk jawaban yang paling tepat. Tidak ada yang salah, tidak ada yang terlambat, semuanya hadir tepat pada waktunya, sesuai kebijaksanaan cintanya. Maka, ketika engkau berdoa malam ini, jangan lagi hanya meminta sesuatu terjadi. Mintalah agar engkau bisa menyatu dengan kehendaknya. Karena disitulah letak ketenangan sejati, ketika engkau tidak lagi berjuang agar hidup sesuai keinginanmu,
tapi belajar mencintai apa yang Allah kehendaki. Dan saat itu terjadi, engkau akan paham, doa bukan lagi jarak antara engkau dan Allah, tapi jembatan yang membuatmu lebur dalam kasih-Nya. Sebuah kebersatuan sunyi, tempat di mana yang berdoa dan yang didoakan hanyalah satu, Dia. Saudaraku yang sabar dan lembut hatinya, tibalah engkau pada satu fase yang paling indah dalam perjalanan jiwa, fase ketenangan di tengah badai. Bukan karena badai itu berhenti, tapi karena hatimu sudah tak lagi terombang-ambing oleh gelombang dunia. Engkau telah belajar untuk tenang, bukan karena keadaanmu mudah, tapi karena engkau tahu siapa yang memegang kendali atas segalanya. Di titik ini, engkau telah menemukan apa yang dicari oleh banyak jiwa di dunia, ketenangan yang lahir dari kehadiran Tuhan dalam diri. Allah berfirman, yaitu, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram. Saudaraku, ketenangan sejati tidak muncul karena semua masalah selesai. Ia justru muncul di tengah masalah, ketika hatimu sudah belajar untuk percaya. Percaya bahwa apapun yang terjadi, Allah tidak akan salah menulis takdir. Percaya bahwa setiap kesulitan membawa pelajaran, dan setiap luka membawa kedewasaan. Percaya bahwa di balik badai sekalipun, ada pelukan kasih yang tak terlihat. Ketenangan seperti ini bukan hasil dari banyak membaca, tapi hasil dari banyak menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dengan sepenuh hati. Engkau mulai berjalan tanpa takut, karena hatimu sudah tahu, tidak ada tempat jatuh selain di tangan Allah. Engkau mulai menerima tanpa kecewa, karena yang memberi dan mengambil hanyalah Dia. Dan engkau mulai tersenyum di tengah kepedihan, karena engkau tahu, semuanya datang dari cinta. Saudaraku, jika hatimu sudah tenang meski dunia gemuruh, itu tanda besar bahwa Allah telah bersemayam di hatimu. Kau mungkin masih meneteskan air mata, tapi air mata itu bukan karena lemah, melainkan karena sadar, bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari kasih-Nya. Kau mungkin masih kehilangan, tapi kehilangan itu tidak lagi membuatmu hancur, karena engkau tahu, tak ada yang benar-benar hilang jika Allah masih bersamamu. Inilah kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Jiwa yang telah menemukan Tuhan tidak lagi berlari mencari tempat bersembunyi dari ujian, tapi berdiri kokoh di tengah badai dengan hati yang berzikir. Ia tahu, badai bukan ancaman, badai hanyalah cara Allah menguji seberapa dalam akar keimanannya tertanam. Dan jiwa yang sudah menemukan Allah, tidak lagi diombang-ambingkan oleh gelombang dunia, karena hatinya telah berlabuh di samudra kasih-Nya. Saudaraku, jika kini engkau sedang berada di tengah badai, jangan berdoa agar badai itu hilang. Berdoalah agar hatimu tenang di dalamnya. Karena ketenangan itu adalah tanda, bahwa engkau tidak lagi mencari Allah di luar, tapi telah menemukannya di dalam dirimu sendiri. Dan ketika engkau telah sampai pada titik ini, maka sesungguhnya engkau telah sampai pada rumah yang dicari oleh semua hati, ketenangan yang lahir karena Tuhan telah tinggal di dalammu. Saudaraku, setelah semua perjalanan panjang, dari kelelahan jiwa, kekosongan batin, air mata yang jatuh tanpa suara, hingga doa yang tak lagi berisi permintaan, tibalah saatnya engkau berdiri dalam kesadaran baru. Inilah saat di mana engkau tidak lagi sama dengan dirimu yang dulu. Yang dahulu resah, kini mulai tenang. Yang dahulu mencari, kini mulai menemukan. Yang dahulu hanya mengenal Tuhan lewat kata, kini mulai merasakannya lewat napas dan diam. Bangkit sebagai jiwa terpilih bukan berarti engkau menjadi istimewa di mata manusia, tapi karena engkau kini hidup dengan mata hati yang terbuka. Engkau mulai melihat kehidupan bukan sebagai beban, melainkan sebagai ayat-ayat hidup yang menyingkap kebesarannya. Setiap kejadian, sekecil apapun, kini menjadi isyarat. Setiap orang yang datang dalam hidupmu bukan lagi kebetulan, melainkan utusannya. Dan setiap kesedihan kini kau pandang sebagai cara Allah memeluk jiwamu agar lebih dekat kepadanya. Saudaraku, inilah puncak dari perjalanan jiwa, bukan ketika engkau mendapatkan apa yang engkau mau, tapi ketika engkau mampu berkata, "Ya Allah, apapun yang kau kehendaki, itulah yang terbaik bagiku." Itulah tanda seorang hamba telah mencapai ketenangan sejati, ketika hatinya tidak lagi digerakkan oleh keinginan dunia, tetapi oleh getaran cinta ilahi yang lembut dan tak berujung. Dan di titik inilah engkau akan merasakan makna sejati dari ikhlas.
Bukan lagi sekadar menerima dengan terpaksa, tapi menyerahkan dengan cinta. Bukan lagi pasrah karena tak berdaya, tapi karena tahu bahwa semua yang datang berasal dari tangannya yang penuh kasih. Engkau tidak lagi berdoa agar hidupmu mudah, tapi agar hatimu kuat. Engkau tidak lagi berdoa agar dunia mencintaimu, tapi agar hatimu tetap mencintai Tuhan, meski dunia menjauh. Saudaraku yang dicintai Allah, ketahuilah, setiap jiwa yang telah melewati badai dan tetap memilih untuk tidak membenci, itulah jiwa yang terpilih. Setiap hati yang hancur tapi tetap memilih untuk berdoa, itulah hati yang dikenali langit. Dan setiap insan yang telah kehilangan segalanya tapi masih bisa berkata, "Aku masih punya Allah," itulah insan yang telah dibangkitkan dalam cahaya. Kini engkau tidak lagi mencari Tuhan di luar, sebab engkau telah menemukannya di dalam. Cahayanya kini tinggal di setiap tarikan napasmu, di setiap langkahmu, dan di setiap kediaman hatimu. Dan dari sanalah engkau akan mulai hidup bukan sekadar sebagai manusia, tapi sebagai penyaksi. Sebagai cermin dari kasih dan kebijaksanaannya di bumi ini. Maka, bangkitlah wahai jiwa yang telah ditempa oleh cinta ilahi. Langit telah mengenal namamu. Malaikat telah menyebutmu dalam sujud mereka. Dan Allah, Tuhanmu, kini menatapmu dengan kasih yang sempurna, karena engkau telah melewati perjalanan yang tidak mudah, dan memilih untuk tetap mencintainya dalam segala keadaan. Kini hiduplah dalam kesadaran itu, dalam cahaya yang tak pernah padam. Sebab engkau telah menjadi bagian dari rahasianya. Sebuah rahasia yang hanya dimengerti oleh hati yang telah benar-benar kembali pulang. Saudaraku, setiap jiwa memiliki jalannya sendiri untuk kembali kepada Allah. Sebagian melewati air mata, sebagian melalui keheningan, dan sebagian lagi melalui kehilangan yang membuatnya tersadar bahwa tidak ada tempat pulang selain kepadanya. Jika hari ini engkau merasa lelah, kosong, atau tidak dimengerti dunia, ingatlah, mungkin Allah sedang memilihmu untuk mengenalnya lebih dalam. Bukan lewat tawa, tapi lewat rasa sepi. Bukan lewat kemenangan, tapi lewat penyerahan. Jangan takut dengan kesendirian, sebab di sanalah Allah berbicara paling lembut. Jangan benci dengan luka, sebab di sanalah hati dibentuk menjadi tempat baginya. Dan ketika engkau akhirnya tenang tanpa sebab, itulah tanda Allah telah tinggal di dalam hatimu. Engkau tidak lagi mencari cahaya, karena kini engkau telah menjadi cahaya itu sendiri. Tenanglah, wahai jiwa yang kembali, sebab perjalananmu bukan berakhir di sini, tapi baru saja dimulai, di bawah bimbingan kasih Tuhan yang abadi.